Guys, kalian udah tahu kan kasus yang lagi viral banget tentang anak bos toko roti itu loh. Nih, coba deh kalian lihat lagi videonya. Di sini teriak-teriak gua lempar tuh ya. Ya. Masuk selatan. Gua takut sama lu. Yang sampai gua lempar selalu ya. Kewajiban apa mau ngasih lu gaji? Udah keluar aja. Udah keluar aja. Gua nggak ada kewajiban buat bayar. Oh my god, kesabarannya setipis tisu banget ya. Dia ini ada kelainan mental apa gimana deh? Gelagatnya di video itu seperti ada yang aneh gitu loh guys. Oke, tapi sebelum membahas itu lebih lanjut, aku mau mulai dulu dari kronologi lengkapnya yang diceritain langsung sama korban. Nah, kisahnya ini aku lansir dari akun TikTok kita, dimana memang kasus ini pesliweran banget di FYP TikTok ya guys. Nah, jadi ceritanya korban ini bertugas sebagai kasir pada saat itu. Kejadiannya ini tanggal 17 Oktober 2024 lalu. Itu sekitar jam 9 malam dan posisinya korban ini lagi bekerja guys. Oke, jadi pas korban ini lagi bekerja, si pelaku datang masuk ke dalam toko dan duduk di sofa guys. Gak lama setelah itu tiba-tiba ada GrabFood yang datang membawa makanan. Dan ternyata makanan itu pesanan si pelaku guys. Oke, singkat cerita setelah makanannya itu datang, pelaku ini meminta korban untuk menghantarkan makanan tersebut ke kamar pribadinya dengan cara memperlakukan korban selayaknya babu guys. Dan di situ posisinya si korban ini lagi harus menyelesaikan kerjaan yang deadline-nya itu di hari itu juga guys. Akhirnya ditolak dong ya sama korban karena ngerasa itu bukan job desk-nya dia. Terus juga ternyata udah ada perjanjian antara korban dan juga adik dari si pelaku. Isi perjanjiannya itu bahwa korban ini tidak akan mengantarkan makanan lagi ke kamar si pelaku. Karena sebelum kejadian yang viral ini terjadi, pelaku sudah pernah juga menyakiti korban dengan melemparkan meja guys. Selain ngelempar meja, tapi syukurnya korban gak kena, pelaku ini juga merendahkan harga diri korban. Dia sempat ngomong, orang miskin kayak lu gak bakal bisa masukin gue ke penjara, gue kebal hukum, kata si pelaku terhadap korban guys. Anjir, what the hell? Belagu banget ya bang ya. Sekarang gimana? Nelen udah sendiri. Emosi saya ya. Kayaknya kita yang gak jadi pegawai di sana aja emosi banget, apalagi kita ngalamin kejadian itu. Nah terus serunya lagi, pas korban ini nolak perintah si pelaku, pelaku ini langsung menelpon ibunya pemilik toko roti Lindaya situ. Dan ibunya itu justru membela korban. Kata ibunya itu, lu punya kaki jalanlah sendiri kan, dibilangin mama kan jadinya kan. Tapi mendengar respon ibunya, dia tetap pengen si korban yang mengantarkan makanan itu. Dia nggak peduli sama respon ibunya guys. Real, ini Malin Kundang jilid 2 ya pemirsa. Pokoknya pelaku ini nggak mau selain korban yang nganterin makanan, harus orang itu, nggak boleh digantiin siapa-siapa. Mencurigakan banget gak sih kalau kayak gitu? Akhirnya karena korban itu terus menolak, berkali-kali menolak si pelaku, pelaku ini naik pitam, emosional, dan melempari korban dengan patung batu, kursi, masih banyak lagi barang-barang yang dilemparin ke korban guys. Dan mirisnya lagi, semua yang dilempar itu kena tubuh korban, sampai tubuh korban itu luka-luka dan memar-memar guys. Dan melihat kejadian itu, bapaknya pelaku langsung narik korban dan nyuruh korban cepet-cepet keluar dari sana. Tapi sayangnya korban ini meninggalkan HP dan tasnya di dalam toko, yang mengharuskan dia kembali lagi untuk mengambil 2 barang tersebut guys. Ini gila sih guys. Pas korban ngambil lagi ke dalam tas sama HP-nya itu, ketemu lagi dia sama si pelaku, lagi-lagi dia dilemparin
kursi terus menerus. Akhirnya dia mencoba kabur, dan pas dia mau kabur dia itu terpojok, nggak bisa kemana-mana karena posisinya itu lagi di ruangan yang banyak oven dan mesin kue. Di sana tuh dia terus dilemparin barang-barang, pokoknya lah segala macem sama si pelaku itu guys. Terakhir pelaku ini melempar loyang ke korban dan itu mengenai kepala korban sampai robek, luka dan bercucuran darah. Setelah ngelihat banyak darah yang keluar dari tubuh korban, akhirnya si pelaku ini kabur. Mungkin dia ngerasa takut ya. Dan di sana korban juga baru bisa melarikan diri keluar toko itu guys. Nah mungkin di benak kalian terbesit ya, kenapa nggak dari awal aja resign? Kan udah berkali-kali tuh disakitin, kenapa nggak resign aja langsung? Menurut informasi, korban ini udah mau resign guys, tapi ditahan sama adiknya pelaku. Sampai akhirnya dia buat kesepakatan itu nggak mau lagi nganter-nganter makanan atau diperintah-perintah sama pelaku, karena itu bukan job desk-nya dia. Kesepakatan itu ada, tapi ternyata hal ini terulang kembali. Aduh guys, wajar aja ya, banyak yang gregetan sama kasus ini. Kurang ajar banget loh, bener-bener baru jadi anak bos sombongnya itu selangit. Semakin kesini, semakin sedikit manusia yang berperi kemanusiaan. Please ya, jangan mentang-mentang punya kuasa udah merasa jadi dewa yang gak bisa dikalahkan. Sekali lagi aku ingetin, jangan sampai buta karena kekuasaan dan menjadikannya alat untuk menindas orang lain. Itu no respect banget, sakit jiwa sih itu. Oke, ngomongin soal sakit jiwa ya guys, ternyata keluarganya sendiri yang mengklaim kalau anaknya itu seperti ada keterbelakangan mental. Hal ini disampaikan langsung oleh ibunya, pemilik toko Linda Yes, di akun Instagram pribadinya. Bahkan sebelum kejadian ini, ibu dan adiknya pernah dibanting coba guys. Ibunya itu sampai patah tulang dan adiknya mengalami hal yang serupa dengan korban. Mungkin pada saat itu kasih sayangnya masih terlalu besar sehingga tidak rela jika anaknya itu diproses hukum bahkan sampai dipenjara. Tapi kali ini maybe karena udah sampai menyakiti orang lain, sampai bikin orang lain itu terluka, ibunya justru mendukung penuh proses hukum ini guys. Bahkan sempat kirimin korban pengacara untuk mendukung jalannya proses hukum ini, tapi korban gak mau. Korban itu nolak pengacara dari sana dan memilih menjual motornya sendiri untuk menyewa pengacara. Mungkin korban juga udah kesel banget, jadi gak mau terlibat apapun dari toko Linda Yes itu lagi. Bisa dibilang ini udah terlambat sih ya penanganannya, sampai bisa menyakiti orang lain loh. Harusnya sebelum dia membuat orang itu terluka, karena keluarganya mungkin yang lebih tahu ya karakteristiknya seperti apa, dia itu udah harus ditindak, diperiksakan supaya dia lekas pulih guys. Mungkin dia kena gangguan mental borderline personality disorder, yang mana hal ini ditandai dengan emosi yang sangat intens dan sulit dikendalikan, termasuk ledakan amarah terhadap hal-hal kecil guys. Persis sama dengan apa yang dilakukan anak dari bos toko roti Linda Yes ini guys. Dan ibunya juga menyayangkan hal ini bisa tersebar seluas itu, padahal niatnya ngerekam kejadian ini hanya untuk sebagai pendukung proses hukum saja, untuk diserahkan ke pihak yang berwajib, tapi malah nyebar se-Indonesia, jadi kemana-mana guys. Nah, dari pembahasan ini menurut kalian gimana? Apakah kalian punya pendapat lain tentang ini, atau justru kalian menemukan sebuah kejanggalan baru dari pernyataan ibunya ataupun yang lain? Aku mau tahu pendapat kalian, so please tuliskan di kolom komentar. And by the way, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Kira-kira setelah ini kita bakal bahas apa lagi ya guys? Komen di bawah dong. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye bye.